Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Nah, masih edisi kelanjutan project sebelumnya teman-teman. Hari ini hari Senin 13 April 2026. Ini masih pagi, jam 9 pagi teman-teman. Nah, hari ini rencananya kita akan melanjutkan project kita, yaitu AW003 teman-teman, yang HS Premium, dimana hari ini kita akan test drive, kita akan coba sensasinya gimana untuk mengendarai HS Premium. Dan nantinya unit ini akan kita tinggal selama 1 bulan ke depan. Nah, kira-kira nanti bakalan ada project apa? Mungkin tonton aja video ini nggak selesai ya, biar kalian sama-sama tahu nantinya untuk unit AW003 ini kita project seperti apa. Oke, langsung aja, nggak pakai lama, kita OTW dulu ya. Oke teman-teman, kita OTW berangkat. Nah, ini jam 9.10. Ini kita bersama Mas Yono test drive lah. Bersama Mas Yono test drive. Nah, nanti kita juga akan bertemu unit kita yang AW002. Nanti AW002 nya ganti ban. Dan tadi di garasi kok nggak ada, itu dibawa drivernya teman-teman, dibawa pulang gitu. Jadi nanti akan kita ketemu di sana. Nih, nanti kita test drive juga. Ini menurut Mas Yono gimana ini, Mas Yono ini? Testimoninya gimana Mas Yono ini? Enak loh Mas, motornya. Tapi dulu juga udah pernah bawa ya Mas Yo? Sering sih. Iya, udah pernah bawa, jadi bukan yang pertama gitu teman-teman. Nih, kita meluncur dulu. Nanti kita ketemu lagi kalau ketemu sama AW002 nya di tempat pergantian ban. Baru nanti kita nganter unit ini ke project selanjutnya gitu. Oke. Ini kita mau ganti bannya HS yang komuter dulu teman-teman. Cuman nanti kita janjian di sini gitu. Nah, kita tunggu habis ini datang yang HS satunya. Gini wis. Teman-teman, jadi ini kita ceritanya mau tadi ganti ban. Nah, ternyata bannya di sini adanya yang tahun 2024 teman-teman. Jadi kayaknya saya rasa terlalu usia kalau 2024, jadi kita gak jadi ganti ban di sini. Nanti kita sambil cari ban ya, nanti ke Surabaya kayak nanti gitu untuk yang HS ini. Ya minimal 25 lah teman-teman, tahun 2025 gitu masih oke gitu. Nah, ini. Oke, habis ini kita gantian, kita yang nyetir, kita test drive gimana sensasinya ya. Sambil setelah nganter ini, nanti kita cari ban buat HS yang komuter ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan test drive gimana kira-kira sensasinya bawa HS Premium ini teman-teman gitu. Nah, jadi untuk project kali ini kita akan menuju ke Gresik teman-teman. Kita akan kembali lagi ke dealernya. Setelah kemarin kita bawa pulang, udah kita tasyakuran. Nah, hari ini kita kembalikan ke dealernya lagi. Nah, kira-kira seperti apa, nanti gimana? Ini kita barusan keluar dari SPBU Gunung Harta. Kita habis isi bahan bakar sama yang HS-nya juga gitu. Nah, ini kesan pertama. Kita dengar dulu. Kesan pertama untuk bawa unit ini tentunya lebih nyaman dan lebih senyap teman-teman ya, karena posisi mesinnya ada di bagian depan. Terus untuk segi gas-gasan, tarikan ini juga lebih enteng ya Mas Yana ya? Lebih ringan. Nah, lebih ringan. Ini tadi Mas Yana juga udah test drive. Nah, ini rasanya lebih ringan. Dan untuk suaranya sih bisa kalian dengarkan juga gimana kesenyapannya ya, lumayan senyap menurut saya. Dan untuk segi suspensi juga lebih nyaman ini Mas ya. Nyaman ini. Lebih nyaman ini untuk segi suspensi. Nah, ini bisa kalian rasakan sendiri. Cuman kalau bawa unit ini tuh sepertinya harus lebih teliti lagi untuk pantau RPM sepertinya ya. Karena ini nggak kerasa Mas ya, Mas Yono ya.
kayak terlalu seringnya itu RPM rendah aja gitu teman-teman. Jadi kalau terlalu rendah itu kan juga nggak baik, terlalu tinggi juga nggak baik. Jadi ya harus mantau RPM ini harus dilihatin secara teliti lah, karena untuk suara mesinnya kebetulan itu nggak terlalu masuk ke dalam ruangan gitu. Jadi ya kita cuma lihat dari panel-panel di speedometer ini aja gitu. Untuk nanti, kita nanti akan lewat tol, nanti kita sedikit uji coba di tol, kira-kira larinya bisa sampai berapa gitu. Cuman ya nggak kenceng-kenceng teman-teman, karena kita harus safety ya mas ya. Harus itu wajib. Nah, kita harus safety first teman-teman, harus safety gitu. Oke, sekilas sih enak rasanya teman-teman, dan ya sebelumnya juga sebenarnya udah pernah bawa HiS Premio, cuman memang bukan unitnya sendiri, jadi unit pinjam. Kadang kalau di AW ada permintaan, misal minta yang HiS Premio gitu juga bisa kita layani, cuman memang unitnya bukan unit dari AW gitu, unitnya unit pinjam. Dan alhamdulillah sekarang udah ada unitnya, jadi buat kalian kalau misal ada yang request HiS Premio gitu, unitnya juga unit dari AW teman-teman, seperti itu. Nah ini asli sini, feelnya kayak nyetir mobil pribadi ya mas ya. Maksudnya nggak kerasa nggak kerasa sing berat gitu loh, yang yang beban gitu lah, kayak enteng biasa aja gitu. Malah kayak kalau sama Innova kayak 11-12 mas ya. Mirip mas. Mirip ya. Nyaman ini kayaknya. Kalau sama kemarin terakhir kan bawa Innova ya kemarin ya. Pernah kan kemarin bawa Innova ya. Kayak rasanya setir-setirnya juga kan ukurannya sama setirnya ya. Sama. Ukurannya setirnya sama. Dan kayaknya rasanya sih 11-12 aja teman-teman, kayak mobil Innova gitu. Cuman memang Innova yang manual gitu. Dan untuk tuas persnelingnya juga ini sangat ringan ya. Cari persnelingnya itu sangat enteng persnelingnya teman-teman. Cuman memang yaitu tadi ada kelebihan ada kekurangan, dimana untuk unit ini sih katanya itu tadi kemarin yang sempat saya bilang tidak terlalu tangguh teman-teman. Untuk unitnya itu tidak terlalu tangguh, nggak setangguh yang HiS komuter. Nah terus dari segi harga itu lebih mahal, itu minus yang paling utama sih itu ya. Itu minus yang paling utama teman-teman, seperti itu. Untuk selebihnya kemarin itu banyak yang bilang juga, yang di konten-konten juga sih, katanya AC-nya itu kurang dingin yang bagian belakang. Nah itu kita belum membuktikan juga, karena kita kan belum kondisi bawa penumpang dengan full penumpang ya, belum mencobanya. Jadi kita belum bisa membuktikan teman-teman kalau untuk masalah AC itu. Cuman untuk pengaturannya sih enak, ada di depan semua sini, jadi nggak perlu yang ke belakang-belakang gitu. Tapi kalau AC kayaknya sih sedingin-dinginnya AC ini nggak ngalahin dinginnya Elf sih kayaknya. Kayaknya nggak ngalahkan dinginnya AC Elf teman-teman, sepertinya gitu. Nah oke, ini kita lagi antri lampu merah, habis ini masuk tol, nanti kita testimoni lagi kalau udah di tol ya. Untuk pandangan kita sebagai pengemudi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ya lumayan lebih lega ya kalau dibandingkan dengan komuter, karena depannya itu ini emang lebih leluasa gitu. Lah ini nih unitnya nih, ada Mas Andre yang bawa HiS-nya. Nah, oke nih POV jadi driver HiS Premium teman-teman, seperti ini kurang lebih. Nih persnelingnya ringan banget, enak, nyaman sih nih teman-teman. Nah, oke, kita habis ini masuk tol Penompo di depan itu. Nah ini untuk panel-panel speedometernya, jadi harus sering merhatikan RPM itu ya, karena lumayan sering juga lihat HiS Premium itu ditanjakan itu ketenggak. Itu karena sebenarnya RPM-nya terlalu rendah teman-teman, cuman nggak kerasa gitu, karena kan suara mesinnya ini kan nggak terlalu kedengeran, terus dengungannya, getarannya juga nggak seberapa kerasa, jadi terbuai teman-teman. Gitu. Nih, kita masuk tol Penompo di depan ini.
penampakan HIS komuter kita kalau dari belakang teman-teman. Nah, oke, ini kita sekarang ada di tol Trans Jawa menuju ke arah Gresik teman-teman. Nah, ini kita test drive kalau di tol. Anteng banget kalau di tol. Bentar, habis ini kita tambah kecepatan karena belakang ini ada mobil nih, ada Daitran. Nah, oke. Nih, ini gigi 4 saja, RPM 2000 ini sampai kuat 80 teman-teman kecepatannya ini. Tuh, 80 ini. Ini padahal gigi 4, coba kita sampai RPM 3000 gitu ya. Kira-kira kuat sampai berapa? Kayak 100 sih. Loh, 2.500. Nggak nyampe 3.000 udah 100 teman-teman nih. Ini padahal masih gigi 4 teman-teman. Coba kita tambah ke 5 ya. Nah, ini kita tambah 5. Nih, kalau 5 di RPM 2000 jalannya 100 km per jam. Nah, ini anteng Mas Yono ya. Anteng ini teman-teman, asli anteng ini. Loh, ini RPM 2000 persneling 5 ini udah 100 teman-teman. Nah, berarti kalau 6 gitu sepertinya kalau 160 gitu masih kuat teman-teman, masih bisa. Cuman ya ngapain kenceng-kenceng gitu kan, gak usah teman-teman. Jalan itu kalau nggak salah menurut saya sih pasnya itu ya jalan itu ya 100, 110, 120 lah. Kalau pas nyalip-nyalip itu udah pas teman-teman, nggak perlu yang kenceng-kencengan kecuali keadaan darurat ya. Kecuali keadaan kepepet itu baru. Nah, itu baru. Cuman kalau biasa-biasaan gini ya nggak usah kenceng-kencengan lah. Nih, kita ngini saja. Nah, enak ini tuh, bener-bener anteng nih mobilnya kalau untuk di tol gini. Kalau untuk di tol sih ini emang benar-benar nyaman mobilnya, enak teman-teman untuk di tol. Cuman itu tadi ya sama-sama mengingatkan ya emang mobilnya bisa kenceng, tapi kalau bisa ya gak usah terlalu yang kenceng-kencengan teman-teman ya. Itu tadi yang saya bilang standar ya, mungkin ya jalan 100, 110 itu udah, kalau kita konstan terus itu insya Allah cepet lah teman-teman, meskipun jalannya 100 atau 110, yang penting gak banyak berhentinya gitu aja ya. Nah, jadi proyek kita kali ini saya mau ceritakan deh. Ini udah masuk di tol arah Gresik teman-teman, Krian Gresik. Jadi proyek kita kali ini kita akan mengganti warna dari HIS Premio ini teman-teman. Dimana warna dari HIS basicnya itu ada 3, silver, putih, sama gold. Nah, kalau untuk yang komuter itu ada 2 teman-teman, yaitu silver sama putih. Apa 3 ya, sama biru itu ya, biru dongker itu ya. Kalian biru dongker itu kurang paham saya statusnya teman-teman. Pokoknya itu ya. Nah, kalau untuk yang ini itu warna basicnya ada 3. Jadi kalau kalian menemukan warna selain putih, silver sama gold, itu berarti warnanya udah custom sendiri. Nah, kebetulan kali ini kita akan custom HIS kita ini menjadi warna masih rahasia warnanya. Nah, mungkin dari kalian mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar, bisa kalian tebak kira-kira nanti HIS kita ini kita kasih warna apa teman-teman. Untuk ngecatnya kali ini kita percayakan di dealer Arina Gresik teman-teman. Jadi kita cat di dealernya langsung gitu. Untuk harga biaya ngecatnya berapa dan estimasi pengerjaan berapa lama nanti kita jelaskan kalau udah sampai di dealernya sana ya gitu. Oke, ini kita lanjut perjalanan menuju ke dealernya, ke Arina Gresik dulu. Ini kita sampai di tol mana ini? Exit Belahan Rejo ini depan kita ini. Tapi mungkin kita sepertinya bentar lagi akan ngeres dulu di rest area gitu, santai-santai dulu. Karena jamnya ini udah duhur, waktunya sholat juga, dan nyampe dealernya sana juga nanti pas istirahat. Jadi ya kita santai-santai di rest area dulu, di rest area depan situ. Oke?
Oke teman-teman, nah akhirnya kita tiba juga di dealernya lagi di Arina teman-teman. Jadi unit ini akan kita ubah, akan kita ganti warna, dan kira-kira jadi warna apa bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Kira-kira unit ini kita ubah warna apa. Untuk lama pengerjaannya kemarin itu janjinya diestimasikan kurang lebih 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Kemudian kalau untuk segi biaya ngecat high-es gini berapa gitu kan, pasti kalian penasaran. Kemarin ini 22.500 teman-teman untuk full body, warnanya menyesuaikan dengan selera kita. Nah warnanya apa, kita tunggu 1 bulan lagi kira-kira jadi warna seperti apa untuk unit AW003 ini. Nah kebetulan di sebelah sana nih, kita lihat dari jauh itu ada unit high-es premium juga yang barusan ganti warna teman-teman. Kebetulan itu ganti warna hitam untuk yang sebelah sana. Nah oke, ini kira-kira ganti warna apa? Ya kita tunggu sama-sama 1 bulan lagi kira-kira unit kita jadi seperti apa. Oke kali ini kita akan lanjut. Nah ini mumpung kita mau ganti ban juga, nanti kita lihat kira-kira ganti ban high-es itu habis berapa ya. Nanti kita akan OTW ke Krian, kita akan ganti ban. Oke kita lanjut menuju ke Krian ya. Oke, kita persiapan ganti ban dulu di SSB Sinar Suryaban kalau nggak salah teman-teman ya, di daerah Krian. Nah, teman-teman, nah ini kita persiapan ganti ban dulu. Jadi ini untuk kali ini kita ganti ban depan 2 teman-teman gitu. Yang belakang nanti kita rencana cari ban Toyo aja. Soalnya ban serepnya belum pernah kepake teman-teman. Jadi yang belakang nanti pakai ban serep Toyo, sama kita cari ban Toyo 1 gitu. Kebetulan di sini Toyo itu nggak ada teman-teman karena ini kandangnya BS. Jadi khusus BS aja gitu. Nih persiapan ganti ban dulu. Nih. Oke. Lah untuk harganya berapa, bannya seperti apa, nanti kita lihat lebih detailnya ya. Nih. Ini bannya habis kurang lebih di angka 52.000 km dan dalam kurun waktu 11 bulan. Untuk unit ini keluarnya di bulan 5. Nah kemudian sekarang bulan 4 teman-teman. Tanggal berapa sekarang ya, 13 apa 12 ya gitu. Oh 13 sekarang teman-teman. Jadi ya 1 tahun lah gitu pemakaiannya. Nih. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu tadi sedikit perjalanan kita hari ini project AW003, dan kita udah tadi ganti ban juga. Nah ini kita udah finish di garasi kembali pas maghrib teman-teman. Nah penasaran habis berapa? Ini sekarang coba kita buka notanya, kita tadi ganti ban itu biayanya berapa ya. Nah ini HS nya parkir mundur.
Nih HS-nya mundur teman-teman. Nih notanya kita buka habis berapa tadi ya, biar kita sama-sama tahu kalau ganti ban berapa biayanya gitu. Nih bentar, kita buka untuk nota pembelian kita kali ini. Nah ini kelihatan nggak ya, bentar. Nah ini jadi tadi satu bannya itu harganya 1.145.000 teman-teman. Kemudian ada nitrogen 2 roda, ini satu rodanya 15.000. Nah kemudian ada pentil tubeless itu 10.000 gitu. Nah jadi total kita tadi itu habis 2.330.000 teman-teman untuk belanja kita tadi ya gitu teman-teman. Nah ini kita udah finish kembali di garasi kita. Oke, mungkin sekian dulu video vlog AWG Rix kali ini. Next bakalan ada project apa lagi, pantengin terus di channel YouTube ini ya. Nih banyak kita turunin. Oke.